Di sini saya dan kelompok kami akan menjelaskan tentang manipulasi data penerimaan bantuan sosial oleh aparatur kelurahan yang diterapkan 5 manajemen strategi untuk membangun sistem yang bersih dan adil. Yang pertama ada mengidentifikasi arah dan tujuan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghadapi persoalan manipulasi data penerimaan bantuan sosial adalah menyadari bahwa niat awal program tersebut, bantuan sosial itu sendiri, bantuan sosial dibuat bukan hanya untuk membagikan uang atau sembako, tapi sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang miskin yang membutuhkan bantuan yang sangat-sangat benar-benar dari pemerintah, terutama mereka-mereka yang hidup dalam keterbatasan. Namun, realita di lapangan tujuan mulia baik ini sering menjadi kabur atau tidak benar dalam pengelolaan datanya karena ulah-ulah oknum aparatur kelurahan yang menyalahgunakan wewenang. Data penerima diubah, dimanipulasi, diisi data yang tidak benar, diganti dengan data-data yang seharusnya tidak ada dalam daftar tersebut, dan hanya karena untuk kepentingan politik atau untuk mendapatkan imbalan tertentu. Disinilah kita perlu berhenti sejenak atau berpikir gimana sih arah pelayanan publik kita selama ini. Apakah masih berada di jalur yang benar atau tidak? Kelurahan sebagai lembaga yang benar-benar langsung bersentuhan dengan masyarakat harus punya kesadaran bahwa mereka adalah ujung tombak keadilan sosial. Pelayanan yang diberikan seharusnya lahir dari niat yang tulus dari hati untuk membantu, bukan hitung-hitungan atau untung atau rugi. Oleh karena itu, penting sekali untuk mempertegas kembali arah tujuan organisasi melayani masyarakat dengan jujur, adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Dan bukan cuma sekedar itu, bukan sekedar formalitas untuk membantu di atas kertas, tapi benar-benar dijadikan prinsip yang hidup dalam keseharian kerja aparat kelurahan. Mereka harus paham bahwa satu kesalahan dalam penyaluran bantuan bisa berdampak begitu besar yang seharusnya warga tersebut menerima. Bayangkan jika orang-orang yang kehilangan bantuan karena datanya disingkirkan, daftar keluarganya tidak ada dalam data tersebut. Dan maka dari itu arah kebijakan dan cara kerja aparatur harus dikembalikan pada tujuan utama, yaitu menghadirkan keadilan dan menjamin bahwa bantuan sosial sampai ke sasaran yang tepat, tangan yang tepat, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan-bantuan tersebut, bukan mereka yang tidak ada daftar dalam tersebut, tapi mereka yang mendapatkan bantuan tersebut. Inilah pijakan awal bagi sistem bantuan sosial bisa dibenahi secara menyeluruh, dimulai dari niat, kesadaran akan tanggung jawab, pelayanan publik yang bersih dan beretika. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis sumber daya. Langkah kedua ini adalah langkah yang tentunya lebih melihat realita. Apakah sistem yang digunakan saat ini itu sudah memadai? Apakah aparatur kelurahan memiliki kapasitas dan integritas? Apakah partisipasi warga dalam proses validasi data itu sudah sesuai? Nah, dari sini kita bisa tahu kelemahan yang ada. Misalnya, sistem data masih manual dan mudah diubah. Yang kedua, SDM belum paham etika birokrasi atau terpengaruh tekanan politik dan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat lebih cenderung pasif dan tidak tahu cara melapor. Analisis ini penting agar strategi yang dibuat bisa menyasar masalah yang nyata, jadi bukan hanya tentang asumsi saja. Nah, analisis sumber daya seperti ini itu sangat krusial untuk menghindari pembuatan strategi yang hanya berdasarkan anggapan bukan realita dengan mengetahui kelemahan aktual, yaitu adalah contohnya, strategi perbaikan bisa tepat sasaran. Misalnya,
Digitalisasi bukan hanya sekedar beli aplikasi, tapi juga pelatihan SDM. Yang kedua, anggaran bisa diarahkan ke aspek yang paling lemah, bukan hanya tentang proyek-proyek simbolik yang sudah mempunyai nama. Yang ketiga, kepercayaan publik bisa meningkat karena adanya upaya yang nyata mengatasi akar dari suatu masalah. Beberapa solusi yang perlu diarahkan adalah adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan rutin dari Pemda atau Inspektorat. Yang kedua, tentang penerapan kode etik dan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblower system, dan penugasan petugas pendamping dari luar kelurahan sebagai pengawas independen. 1, 2, 3 1, 2, 3. Oke, baik. Yang ketiga, menyusun strategi yang tepat. Berdasarkan analisa tadi, strategi bisa disusun untuk memperbaiki keadaan. Strategi yang tepat harus melibatkan 3 pilar utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Contoh konkret strategi yang bisa diterapkan: digitalisasi daftar penerima bantuan sosial yang terintegrasi dengan NIK dan bisa dipantau oleh instansi lain. Membentuk tim verifikasi independen dari unsur masyarakat, tokoh, RT atau RW, tokoh agama, kader PKK, dan lain-lain. Membuat sistem pengaduan online dan offline yang mudah diakses warga. Memberikan sanksi tegas dan terbuka terhadap oknum yang terbukti melakukan manipulasi data. Strategi juga harus disosialisasikan agar semua pihak tahu perubahan sedang berjalan. Untuk yang keempat, menerapkan strategi-strategi yang sudah dirancang tidak akan berarti jika tidak dijalankan dengan komitmen kelurahan. Perlu melakukan pendataan ulang warga miskin dan pendekatan langsung ke lapangan. Menyampaikan hasil secara terbuka, misalnya dengan memasang daftar penerima di balai RW. Mendorong partisipasi masyarakat untuk memberi masukan, bahkan mengoreksi jika ada data yang dianggap tidak valid. Memberikan pelatihan ulang bagi aparatur tentang nilai-nilai pelayanan publik, bukan sekedar teknis. Pelaksanaan harus bersifat inklusif, bukan elitis, karena keadilan sosial adalah hak semua, bukan hadiah bagi yang dekat kekuasaan. Setelah menerapkan strategi yang telah dirancang, maka tahapan terakhir yang sering dilakukan adalah melakukan evaluasi. Apa sih itu evaluasi? Evaluasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif strategi tersebut telah diimplementasikan. Namun, evaluasi seringkali dilupakan. Tetapi, evaluasi bukan sekedar formalitas, tapi cara untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil memang membawa perubahan. Di sini ada beberapa indikator keberhasilannya. Yang pertama, menurunnya jumlah laporan keuangan, dan yang terakhir, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan. Jika belum berhasil, maka organisasi harus terbuka untuk melakukan revisi strategi. Evaluasi yang jujur adalah tanda organisasi yang mau belajar. Kesimpulan, manipulasi data penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh aparatur kelurahan merupakan masalah yang serius yang dampaknya banyak merugikan masyarakat miskin. Untuk mengatasinya, organisasi perlu menjalankan 5 langkah manajemen strategi. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Kedua, mengevaluasi sumber daya. Yang ketiga, menyusun strategi yang adil. Dan yang terakhir, menerapkannya secara transparan dan terus melakukan evaluasi. Dengan langkah ini, kelurahan bisa memperbaiki kepercayaan masyarakat dan memastikan bantuan sampai ke mereka yang benar-benar membutuhkan. Pelayanan publik harus kembali pada nilai dasarnya, yaitu jujur, adil, dan berpihak kepada rakyat.